Di video sebelumnya, kita diperlihatkan pada ketiga ciwi kita mulai akur. Semoga saja ya keakuran mereka itu jadi abadi agar hidup terasa damai dengan tiga ciwi. Tapi gimana ya, Totonya pingsan mulu sat. Nah, di akhir video kita diperlihatkan karakter baru yaitu seorang iblis bertubuh burung. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Ya, ternyata Happy dulunya adalah seorang pengajar di dunia iblis. Dan kini dia sudah menjadi pasukan penjaga elit Raja Iblis. Happy datang ke sana ternyata untuk menjemput Achiel kembali ke dunia iblis. Karena Achiel dianggap belum siap untuk membunuh pahlawan. Oleh sebab itu, Happy akan membawa kembali Achiel untuk berlatih di ruang bawah tanah istana. Sontak saja wajah Achiel berubah karena Happy hanya memberikan kesempatan 1 hari lagi untuk membunuh pahlawan. Saat ini Happy bukan hanya ingin mengawasi Achiel saja, melainkan ingin melihat kemampuan Achiel yang sesungguhnya. Selintas Achiel jadi teringat masa latihannya bersama Happy. Kala itu Achiel dibuat babak belur oleh Happy. Bahkan keberadaan Achiel selalu dihina oleh iblis-iblis lain. Tampaklah Achiel terdiam karena selama ini Achiel merasa bahwa dirinya hanya menahan diri karena ingin menikmati kebebasan. Esok hari pagi pun segar. Tampaklah aneh baru terbangun dari tidurnya. Sontak saja Toto langsung pingsan melihatnya. Aduh, Toto. Ya, di sana Goa mengomentari bahwa aneh itu jarang pakai pakaian dalam, makanya Toto langsung pingsan. Hingga akhirnya mereka meributkan soal pakaian dalam. Akan tetapi di sana mereka itu merasa heran dengan Achiel yang tidak biasanya murung dengan muka yang serius. Lantas Achiel mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang minum Orson bersama kemarin malam. Namun hari ini Achiel sangat bersemangat untuk membunuh pahlawan. Bahkan Achiel ingin membunuh mereka berdua. Jelas saja Goa dan aneh tersenyum lalu mempersilahkan Achiel untuk membunuh pahlawan. Nah, karena Toto sudah terbangun, sontak mereka pun pura-pura kembali. Lantas Goa menjelaskan bahwa mereka saat ini sudah berperingkat D. Hal itu berarti mereka bisa lebih banyak memilih tempat untuk mereka berpetualang. Kemudian Goa berpura-pura mengajak aneh untuk berbelanja pakaian tidur agar Toto tidak selalu pingsan. Lalu Goa meminta Achiel dan Toto untuk mengambil misi berdua saja sambil memberikan kode pada aneh. Di sana Achiel tersenyum saat mendengar Goa memberikan kesempatan pada Achiel sebagai teman bersaing. Singkat cerita, Achiel dan Toto sudah berada di depan goa hutan berlevel D+. Tapi tempat tersebut tidak ada yang menarik hingga orang-orang jarang datang ke goa tersebut. Dan musuh yang akan mereka hadapi saat ini adalah monster tikus kematian. Baru saja masuk, tikus langsung muncul dan seperti biasa hanya dengan satu pukulan dari Toto, si tikus langsung mokad. Sontak saja Achiel tersipu malu ketika Toto mengatakan bahwa dirinya mampu untuk melindungi Achiel. Ya, Achiel menyadari bahwa kekuatan Toto sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari kadal legendaris dan sulit terluka. Terbukti ketika Toto bertarung melawan si kaki geledek. Di sana Achiel berasumsi bahwa jebakan sihir pasti bisa melukai Toto. Namun tetap saja tidak mempan karena nyatanya Toto benar-benar sangat kuat. Hal itu membuat Achiel semakin tahu bahwa serangan fisik tidak akan mempan pada Toto. Nah, sebenarnya Achiel sengaja memilih dungeon tersebut karena tempat tersebut terdapat rintangan lain selain serangan fisik. Di sana Achiel melihat totem kunci pintu, di mana mereka harus menyentuh dan menerima persyaratan untuk membuka pintu. Totem tersebut sama seperti pintu kenaikan level yang dapat menyerap energi saat mereka tersentuh. Lantas Achiel memeriksa sihir totem yang hanya menyerap 10% kekuatan. Di sanalah Achiel menambahkan penyerapannya hingga 90% agar Toto kehilangan banyak kekuatan. Di sana Achiel memberitahukan bahwa totem tersebut bisa menyerap kekuatan. Meski begitu, Toto setuju untuk menyentuh totem itu demi membuka pintu.
Lantas Toto menempelkan tangannya hingga pintu tersebut terbuka. Namun Toto merasa pusing setelah menempelkan tangannya. Tiba-tiba Achiel merasakan aura Happy yang sedang mengawasinya di luar dungeon. Dan benar saja di luar dungeon Happy sedang memantau pergerakan Achiel. Tampaklah Achiel membayangkan kata-kata Happy yang ingin mengajaknya untuk berlatih. Bahkan Achiel membayangkan dirinya yang sedang diejek oleh teman-temannya saat belajar di sekolah iblis. Karena ternyata Achiel dianggap tidak berguna sebagai keturunan Raja Iblis. Kemudian untuk membuktikan bahwa Achiel berguna, Achiel langsung mengangkat roknya. Otomatis Toto langsung pingsan. Disitulah Achiel menciptakan sabit kematian dan langsung menyabat Toto hingga benar-benar terluka. Namun di saat Achiel akan melakukan serangan kedua, Achiel malah membayangkan saat-saat kebersamaan mereka. Hingga Achiel malah membantai monster tikus yang ada di ruangan tersebut. Bahkan Achiel menyembuhkan luka Toto dengan sihir penyembuh. Namun tiba-tiba Toto nampak seakan-akan seperti menyerang Achiel. Tapi ternyata Toto hanya menghantam tikus yang datang menyerang. Dan ternyata mereka sudah terkepung oleh para monster tikus. Lantas Toto menegaskan bahwa Toto akan melindungi Achiel. Hal tersebut membuat hati Achiel jadi bergetar. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Anne dan Goa terkaget ketika Toto dan Achiel sudah kembali. Bahkan yang lebih dikagetkan lagi, Toto terluka di dadanya. Sontak saja Goa langsung membawa Toto untuk segera diobati. Di sana Anne heran dengan Achiel yang tidak membunuh Toto yang sedang terluka. Padahal dengan luka tersebut Achiel dapat membunuhnya dengan mudah. Akan tetapi Achiel tidak mau menjawab pertanyaan Anne. Bahkan Achiel pura-pura lelah di hadapan Anne. Malam pun poek, tampaklah Happy mendakwa Achiel yang tidak dapat membunuh Toto. Bahkan Achiel menyembuhkan Toto dengan sihirnya. Dengan hal itu membuat Achiel dianggap pengkhianat oleh Happy. Akan tetapi Achiel malah pasrah untuk dibawa dan dihukum oleh Happy. Bahkan Achiel mengakui kesalahannya. Bahkan akan membiarkan Achiel untuk melanjutkan perjalanannya tanpa mengubah keinginan Achiel. Ya, ternyata Happy saat ini menilai kesiapan Achiel untuk bisa mandiri. Meskipun tidak berhasil membunuh Toto, namun penguasaan kekuatan sihir hitam Achiel telah memuaskan Happy. Happy memberitahukan bahwa memiliki berbagai emosi itu adalah penting untuk menjadi mandiri. Bahkan Happy menuduh Achiel mencintai Toto. Ya, ternyata Happy merasa senang dengan perubahan Achiel. Karena sebagai pewaris tahta Raja Iblis, Achiel harus tahu cara berhadapan dengan orang lain. Esok hari pagi pun segar. Seperti biasa Toto langsung pingsan saat melihat Anne keluar. Padahal baju Anne sudah tertutup loh. Aduh Toto lemah banget saat. Bang, Toto apa bang? Iya tahu. Nah, di sana Achiel langsung berkomentar tentang pakaian yang dipakai Anne. Namun mereka malah merasa aneh dengan perubahan sifat Achiel yang drastis. Kemudian Goa memberitahukan pada Achiel bahwa sebenarnya Toto sangat mengkhawatirkan sifat murung Achiel saat kemarin. Mendengar itu membuat Achiel semakin bergetar. Ya, mereka nampak senang menjadi teman dan saingan. Akan tetapi mereka tidak mau melihat wajah saingannya murung saat berjalan bersama. Setelah itu Goa membangunkan Toto untuk merencanakan kelanjutan petualangan mereka. Goa pun menyarankan mereka untuk melakukan ekspedisi ke alam terbuka. Sontak saja wajah Toto langsung memerah membayangkan pelukan mereka. Namun kali ini Toto tidak pingsan. Aduh, akhirnya Toto ada kemajuan. Hidup Toto bang. Berisik saat. Namun apa yang terjadi ketika ada gesekan sedikit melon, sontak saja Toto tak kuasa dan pingsan. Ya Toto tetap saja kau lemah Toto. Bang, Toto apa bang? Iya tahu Sat. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Goa sangat bersemangat karena hari ini adalah hari pertama petualangan mereka. Ternyata Goa telah mempersiapkan semua perlengkapan mereka dari mulai tenda, kantong tidur, jojodok, panci, asepan, katel, dan tek-tek bengek lainnya. Bahkan Achiel sangat bersemangat dengan perjalanan pertama mereka yang akan menuju perbatasan desa Ani Anjay. Desa Ani Ani?
Ya, mereka dibayar mahal untuk melakukan misi tersebut karena tidak ada yang sanggup membawa barang-barang yang berat tersebut. Namun dengan mudahnya Toto mengangkat barang tersebut seperti mengangkat tetangga. Tapi tanpa mereka sadari ada sosok bandit yang sedang mengincar. Di perjalanan, mereka memperkirakan bahwa perjalanan yang akan mereka tempuh itu akan memakan waktu selama 3 hari. Kemudian Achiel meminta Toto agar tidak pingsan saat di perjalanan, karena selama ini Achiel lah yang selalu membawa Toto saat pingsan dengan kemampuan sihirnya. Apalagi saat ini Toto membawa beban berat yang dapat menguras banyak sihir. Akan tetapi tiba-tiba angin berhembus cukup besar hingga membuat rok Achiel terangkat. Otomatis Toto langsung pingsan. Aduh, Toto. Hidup Toto, hidup Toto. Berisik otak. Ya, hingga akhirnya Achiel membawa Toto dan barang yang dibawanya menggunakan sihir. Tidak lama kemudian Ane merasa mulutnya pada raid karena enggak kuat pengen udut dulu sebentar gitu ya. Ane kebingungan mencari cara agar dirinya dapat menikmati sebatang samsu. Lalu kemudian ya, Toto langsung pingsan karena Ane memeluk tangan Toto yang kekar hingga Ane pun bisa udut dengan tenang meski tanpa cikopai. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah mereka mendirikan kemah dan membuat api unggun untuk bakar makanan. Terlihat mereka sangat menikmati suasana malam dengan berbagai makanan. Mereka bersenang-senang di alam bebas hingga akhirnya mereka tertidur kelelahan. Di sana Goa yang belum tertidur malah senang melihat bandit yang berotot kekar ingin merampoknya. Lantas bandit tersebut mengancam akan menjual Goa ke tempat Elsie. Akan tetapi Goa malah senang mendengar ancaman tersebut. Aduh, bukan Goa sembarang Goa nih. Jelas saja si bandit heran, namun Goa mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi milik orang lain. Oleh sebab itu, Goa memilih untuk memberikan barang bawaannya pada si bandit. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata meski uratnya begitu banyak, namun si bandit nampak kewalahan mengangkat barang tersebut. Lalu tidak lama kemudian si bandit malah pusing 7 keliling karena Goa ternyata telah melapisi box tersebut dengan ramuan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Toto kaget karena tertidur saat berjaga. Sementara si bandit malah menghayal dengan sebatang pohon jambu. Tidak lama kemudian mereka meneruskan perjalanan mereka yang tujuannya ada di balik hutan. Tampaklah Toto memegang perutnya karena sudah berbunyi menahan lapar. Nah, karena sudah kehabisan makanan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari makan di alam liar. Lantas Goa memberikan alat pancing sambil pura-pura lelah karena tidak mau mendapatkan giliran untuk mencari makan. Sedangkan Ane pura-pura menjadi biksu yang tidak boleh membunuh hewan. Aduh. Berbeda dengan Achiel yang malah terlihat senang untuk mencari makanan. Bahkan Achiel bernyanyi-nyanyi sendirian saat memancing di samping Toto. Tapi tidak lama kemudian Achiel merasa jenuh karena ternyata memancing itu kagak ada asik-asiknya. Akhirnya Toto memutuskan untuk menyelam agar mendapatkan ikan. Lalu Achiel dengan senang hati ingin membantu Toto agar menyelamnya lebih cepat. Namun sebenarnya Achiel memberikan sihir gravitasi penambah berat beban hingga 1 ton pada tubuh Toto agar Toto tenggelam. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Toto malah keluar sambil membawa ikan monster. Jelas saja Achiel heran karena dengan menambah 1 ton pun tidak membuat Toto tenggelam. Tiba-tiba ikan tersebut membesar dan menyemburkan kotoran hitam pada mereka berdua. Awalnya Achiel kesal, namun ketika melihat wajah Toto yang lucu, Achiel jadi tersenyum. Achiel pun jadi pengen nyebur agar suasana jadi ramai. Ya, kini Achiel sadar bahwa tujuannya tetap untuk membunuh Toto. Tapi Achiel juga sadar bahwa dirinya perlu bahagia meski cuman hanya yang sederhana. Malam harinya mereka membakar ikan hasil tangkapan Achiel dan Toto. Lalu Toto memberikan ikan bakar yang sudah matang pada Achiel. Namun Achiel malah teringat dengan pelajaran cara makan keluarga raja yang harus elegan dan bermartabat. Akan tetapi kini Achiel tidak peduli dengan hal itu. Achiel dengan lahap menikmati ikan bakarnya yang terasa nikmat.
Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Lantas Goa dan Toto akan memberikan barang bawaannya pada pemiliknya. Kemudian Goa meminta Ane dan Achiel untuk mencari dan membeli pakaian di kota Ani yang terkenal bagus-bagus dengan harga murah. Tampaklah Ane sangat senang dengan saran Goa karena bagi Ane saatnya untuk menikmati udut Samsu ditemani secangkir kopai hitam. Ya, mereka melakukan serah terima sambil saling mengucapkan terima kasih. Pemilik barang berterima kasih pada mereka karena tidak ada yang mau mengantarkan barang yang sangat berat itu. Bahkan si pemilik sedang menunggu pengiriman barang dari kota lain yang tidak kunjung datang dan tidak ada kabar. Di sisi lain, tampaklah Achiel dan Ane membicarakan misi mereka yang sampai saat ini belum terlaksanakan. Kemudian mereka sepakat untuk mempercepat melaksanakan misi mereka agar petualangan mereka menjadi panjang. Tampaklah Ane mengejek Achiel yang menyalahkan Toto yang ingin memperpanjang perjalanan mereka. Sontak saja Achiel menjadi marah dan berjanji akan membunuh mereka semua untuk mengakhiri petualangan mereka. Tidak lama berselang, mereka kembali berkumpul untuk membeli pakaian agar Toto tidak pingsan melihat para ciwi. Di sana Ane menginginkan Toto memilihkan bajunya agar Toto tidak pingsan saat melihat baju Ane. Tidak lama kemudian, Ane keluar dengan memakai baju penyelam zaman dulu hingga membuat Ane kesal dengan pilihan Toto yang absurd. Lantas Ane menyebutkan spesifikasi standar baju yang diinginkannya pada Toto, yaitu baju hitam yang keren layaknya seorang asasin pembunuh. Namun di sana Toto langsung pingsan. Aduh, Toto, padahal udah bagus bajunya. Bang, Toto apa bang? Ya tahu berisik lu botak. Nah, karena Toto pingsan terus, Achiel berasumsi bahwa mereka perlu memakai baju yang menutupi kulit dan wajah mereka agar Toto tidak pingsan. Lantas Achiel dengan begitu yakin akan memilihkan baju untuk Ane agar terlihat imut. Namun ternyata bajunya itu malah kostum badut. Jelas saja Ane kecewa dengan pilihan Achiel. Akan tetapi Achiel malah marah-marah karena menurutnya baju tersebut sangatlah lucu dan imut. Tidak lama kemudian mereka baru sadar bahwa baju yang paling merangsang itu adalah baju yang saat ini dipakai oleh Goa. Lantas Goa mengganti bajunya dengan baju baru yang dipilihnya sendiri. Akan tetapi Toto tetap pingsan saat melihat baju baru yang dipakai Goa. Aduh Toto, ini masalahnya apa sih? Baju bang. Bukanlah, ini mah masalahnya Toto saat tapi bang. Toto apa bang? Ya tahu. Nah, kemudian mereka semua mencoba untuk mengganti baju mereka sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, tampaklah Toto merasa jantungnya tidak terlalu berdebar ketika melihat mereka memakai kostum badut. Lalu Ane mencoba memakai pakaian dari Itali lengkap dengan kacamata hitam. Hingga mereka sangat menyukai baju baru yang dipakai Ane. Bahkan Toto sangat menyukai baju tersebut yang tidak membuatnya pingsan. Akan tetapi Ane malah kecewa karena tidak dapat membuat Toto pingsan. Hingga Ane mengeluarkan senyum mautnya untuk membuat Toto pingsan. Hingga akhirnya mereka pun menyerah dan kembali memakai baju yang biasa mereka pakai. Karena yang terpenting adalah membuat Toto terbiasa dengan baju mereka. Solusi yang bagus, bisa karena terbiasa. Hidup Toto! Berisik lu botak. Nah, namun Toto merasa heran dengan tindakan mereka yang memikirkan dirinya untuk tidak pingsan. Hingga akhirnya Toto berjanji untuk mengurangi saldo pingsannya hingga 0 rupiah. Akan tetapi hal itu malah akan menjadi masalah bagi mereka karena mereka akan kesulitan saat membicarakan cara membunuh Toto. Singkat cerita, akhirnya mereka memasuki kota besar yang terkenal dengan penempa besi dan senjata. Bahkan Ane pernah beberapa kali memasuki kota tersebut, di mana kota tersebut dipenuhi dengan pengrajin yang berotot yang diiringi suara api membara. Namun tiba-tiba penjaga kota tersebut mengucapkan selamat datang di kota cinta dan damai Depuli. Sontak saja mereka kaget, kok jadi begini? Di sana Ane merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada mereka, karena orang yang diperbolehkan masuk hanya mereka yang saling mencintai saja. Ane dan Achiel memilih untuk tidur di luar karena mereka tidak menyukai kota tersebut. Sedangkan Goa malah tertarik dengan kota tersebut dan langsung masuk sebagai sepasang kekasih dengan Toto.
Ya, tampaklah Toto dan Goa melihat seluruh kota dipenuhi dengan orang-orang yang berpasangan saling memadu kasih di antara mereka. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang petualang yang tertangkap dan akan dipenjara karena tidak menunjukkan cinta. Oh, jadi jomblo sejati itu pasti bakalan dipenjara, bro. Bang, ini mengerikan, Bang. Ini bahaya, Bang. Apaan sih? Jangan dulu panik, santai saja. Tiba-tiba si prajurit menanyakan rasa cinta pada Goa dan Toto. Lantas Goa langsung memeluk Toto, dan agar tidak pingsan, Toto menggigit bibirnya. Jadinya mereka aman, tidak ketangkap. Hidup Toto! Hidup, Bang! Hidup, Bang! Hidup, Bang! Nah, setelah aman dari para prajurit, mereka bergegas untuk mendatangi serikat petualang. Namun mereka tidak menyadari ada seorang bocil yang sedang memperhatikan. Nah, ketika berada di serikat petualang, mereka terkaget karena ternyata serikat petualang pun mengalami hal yang sama dengan prajurit. Lantas Goa menanyakan apa yang terjadi dengan penduduk kota. Akan tetapi petugas petualang mengatakan bahwa mereka tidak mengalami hal aneh. Bahkan mereka berhenti melakukan petualangan karena mereka tidak perlu meninggalkan kota. Karena kota tersebut sudah dipenuhi dengan apa yang mereka butuhkan, yaitu cinta dan kedamaian. Ya, di sana Goa menyadari bahwa mereka semua itu tidak sadarkan diri karena telah dikendalikan secara massal. Goa mengetahui dengan apa yang terjadi pada mereka sebab Goa mempunyai jurus yang mirip seperti itu. Goa berasumsi bahwa pelakunya adalah seorang monster yang ingin mengendalikan kota untuk merencanakan sesuatu. Goa menganggap bahwa kasus tersebut sangatlah serius hingga mereka harus menindaklanjuti penyelidikan mereka. Dan Toto sebagai pahlawan harus menyelamatkan mereka yang sedang terkena masalah. Tidak lama kemudian seorang bocil mengajak mereka untuk berbicara di tempat aman. Nah, karena si bocil melihat mereka masih normal, si bocil meminta Toto dan Goa untuk menyelamatkan kota. Lantas si bocil yang bernama Itim menjelaskan bahwa sebulan yang lalu seorang menteri mengambil alih istana dan membuat kota menjadi aneh. Dan mereka yang masih normal akan ditangkap seperti ayah dan ibunya Itim yang tidak pernah kembali. Di sana Toto menenangkan Itim yang sedang putus asa dan Toto berjanji akan menyelamatkan mereka. Kemudian Goa mengajak Toto untuk menemui Ane dan Achiel untuk merundingkan masalah tersebut. Tidak lama kemudian Goa menjelaskan pada Ane dan Achiel bahwa menteri kota tersebut telah mengendalikan semua orang. Dan yang meminta bantuan mereka hanyalah bocil yang tidak dapat memberikan upah apapun. Namun Achiel merasa jijik melihat kota tersebut dan ingin membuat mereka menyerah agar tidak membantu masalah di kota tersebut. Goa berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat meminta bantuan orang lain karena Goa merasa seluruh kota sama seperti mereka. Lalu Achiel mencoba memprovokasi Ane agar tidak membantu mereka. Akan tetapi Ane akan ikut membantu mereka demi harga diri. Karena kita tahu sebenarnya Ane memiliki jiwa keadilan pada orang-orang yang tertindas. Contohnya waktu itu ketika Ane menolong seorang bocil budak. Hingga akhirnya mereka berempat sepakat untuk membantu kota tersebut dengan cara membagi dua kelompok. Dan salah satu kelompok harus masuk ke istana menteri untuk mengalahkan mereka dengan secepat mungkin. Lantas Ane dan kawan-kawan melakukan hompimpah, di mana yang kalah harus ikut bersama Toto. Dan yang kalah hompimpah ternyata Ane, hingga Ane harus bermesraan dengan Toto. Hidup Toto, Bang! Hidup Toto, Bang! Berisik putar. Ya, tampaklah Achiel mentertawakan Ane dan Toto karena harus bermesraan agar bisa memasuki ke kota tersebut. Padahal mereka pun harus melakukan hal yang sama agar mereka bisa masuk ke dalam kota. Dan hal itu membuat Achiel jadi lesu. Ya, di sana Achiel merasa kesal dengan peraturan kota tersebut hingga ingin membakar kota tersebut. Di sisi lain, Ane khawatir melihat mereka semua yang berpasangan karena dikendalikan. Ane berasumsi bahwa dirinya tidak akan terpengaruhi dengan bantuan Goa. Dan Ane merasa senang karena Toto meminta Ane untuk tidak segan-segan menyerang jika Toto terpengaruhi. Tiba-tiba datang seorang pedagang cendol menawarkan es cendol cinta pada Toto dan Ane agar mereka lebih tercendol-cendol. Lantas Ane meminta Toto untuk menolaknya karena es cendol tersebut akan membuat mereka terpengaruhi. Namun mereka malah jadi terlihat menyeramkan ketika Toto menolak minumannya. Hal itu membuat warga mengerumuninya dan berpikir bahwa Toto dan Ane tidak benar-benar jatuh cinta.
Lalu tiba-tiba Toto memeluk Ane dan mengatakan bahwa mereka adalah suami istri yang sudah kenyang dengan cinta. Hingga akhirnya mereka selamat. Hidup Toto. Akhirnya lu OP juga, Toto. Bang, Toto emang udah OP sejak awal, Bang. Iya tahu, botak. Nah, tidak lama kemudian Toto meminta maaf pada Ane karena telah menyentuhnya tanpa izin. Namun Ane malah berterima kasih pada Toto karena telah menyelamatkannya. Bahkan Ane menyembuhkan Toto yang terluka saat menahan rasa sakit agar tidak pingsan. Tiba-tiba datang seorang pria berotot dan ciwi pelukis ingin melatih cara bermesraan dan melukis karikatur mesra mereka. Alhasil mau tak mau, mereka melakukan apa yang mereka mau hingga tiba di depan pintu istana dengan ngos-ngosan. Tampaklah Ane dan Toto dengan mudahnya memasuki istana. Bahkan mereka dipersilahkan masuk untuk melihat simbol cinta dan damai istana Depuli. Di sisi lain, Itim nampak mengkhawatirkan Toto. Sedangkan Aciel merasa bosan karena merasa sedang dicuci otak oleh kota tersebut. Namun Goa malah senang ingin bersenang-senang di kota tersebut. Dasar ciwi hyper. Bang, hyper apa, Bang? Hyper itu semacam core di main game, tahulah ya. Oh gitu, Bang? Ya gitu lah, gak usah banyak tanya lu. Ya lanjut. Lalu Aciel menggunakan bola kristalnya untuk mengintai istana dari jarak jauh. Akan tetapi Aciel tidak dapat melihat ke dalam istana karena istana tersebut dipenuhi dengan aura sihir yang menutupinya. Bahkan aura tersebut terkumpul di dalam istana tersebut. Di sana Ane dan Toto heran dengan seluruh ruangan yang tidak terlihat satupun orang mengisi ruangan. Ane berasumsi bahwa mereka itu sangat percaya diri tidak akan ada kejahatan dengan mempengaruhi semua orang. Tiba-tiba sekumpulan asap menyelimuti wajah Ane hingga mata Ane berubah seperti mata orang-orang yang dikendalikan. Dan secara tiba-tiba saja sikap Ane berubah dan ingin saling menunjukkan rasa cinta empat mata. Sontak saja Toto kaget dan berusaha untuk menahan rasa ingin pingsan. Lalu Toto mencoba menyadarkan Ane untuk segera sadar agar dapat menyelamatkan kota. Namun tiba-tiba ya, Ane menyerang Toto dengan gerakan kecepatan tinggi hingga Toto kewalahan untuk menghindari serangan Ane. Lantas Toto mengajak Ane untuk bertemu Goa agar dapat diobati dengan ramuan. Akan tetapi Ane malah semakin marah dan mencabut pedangnya karena Toto menyebutkan nama ciwi lain. Jelas saja Toto merasa bingung untuk mencari cara menyelesaikan masalah tersebut tanpa menyakiti Ane. Tiba-tiba para prajurit datang menanyakan rasa cinta mereka yang hilang hingga harus bertarung di istana. Lantas Toto mengaku bahwa rasa cintanya itu sudah habis dan ingin bertobat di dalam penjara agar Toto tidak perlu melawan Ane. Namun Ane malah senang dengan Toto yang ingin memahami rasa cinta di dalam penjara. Kemudian Ane meminta datang setelah keluar dari penjara agar dapat memperdalam rasa cinta mereka. Tidak lama berselang, Toto dimasukkan ke dalam penjara bersama orang-orang yang terlihat normal tanpa efek pengaruh. Di sana Toto bertanya pada mereka bahwa dirinya mencari orang tua Itim untuk menyelamatkan mereka. Tampaklah orang tua Itim sangat senang mendengar Itim baik-baik saja. Namun salah satu di antara mereka heran, tidak percaya bahwa Toto akan menyelamatkan mereka. Karena Toto sendiri diborgol di dalam penjara bersama mereka. Lalu Toto dengan santuy memutuskan borgol tersebut hingga mereka kembali memiliki harapan. Di sisi lain, Ane berterima kasih karena merasa senang telah bertemu dengan Bapak Menteri. Bapak Menteri menyambut Anemone sebagai anggota baru dan harus menyebarkan perasaan cinta pada semua orang. Kemudian Anemone memberitahukan bahwa teman-temannya sedang menyusup ke kota tersebut. Anemone berjanji akan memastikan teman-temannya untuk mengenali rasa cinta. Sementara itu Aciel tidak menemukan hal aneh dan petunjuk melalui bola kristalnya. Gua khawatir dengan Ane dan Toto, tapi mereka merasa berbahaya jika mereka masuk ke istana tanpa persiapan. Namun Aciel ingin menunggu sampai sesuatu terjadi karena tugas mereka hanyalah menjaga Itim. Dan sebenarnya hati Aciel berharap mereka itu terpengaruhi dan Aciel tidak akan menyelamatkan mereka. Gua pun berasumsi bahwa mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi gua penasaran dengan sesuatu yang mengkilap di atas istana dan ingin melihatnya dari jarak dekat. Sontak saja mereka langsung terkejut karena yang mereka lihat itu adalah Ane yang sedang mengecengkan senjatanya ke arah mereka berdua.
Ya, untung saja Aciel gercep menahan serangan dari Aneh. Tampaklah Aciel mengeluarkan auranya karena Aciel sangat marah dengan serangan Aneh yang ingin membunuhnya. Barang siapa yang berani menyerang, mau itu teman atau selingkuhan, akan dibalas dengan kematian. Di sisi lain, Aneh sangat senang karena serangan barusan hanya sekedar pemancing. Dan benar saja Aciel datang menyerang dengan sihir kepala naga. Namun dengan mudah dihancurkan oleh Aneh dengan skill penciptaan senjata. Bahkan Aneh dapat menghindari serangan pamungkas dari Aciel dengan gesit. Di sana Aneh mengaku bahwa dirinya tidak dikendalikan, namun matanya telah terbuka dengan cinta dan damai yang selama ini sangat diimpikan. Kemudian Aneh pun mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Toto sang pahlawan. Bahkan Aneh tidak sabar menunggu Toto yang dipenjara agar saling mencintai. Ya, Aciel berasumsi bahwa Aneh sudah tidak bisa diobati. Lantas Aciel mengeluarkan sihir untuk membunuh Aneh. Sedangkan Aneh mengeluarkan basoka cinta damai dan... Ya, tampaklah sebuah ledakan besar terjadi di dalam istana. Hingga getarannya terasa ke ruang bawah tanah. Toto dan yang lainnya menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Toto berasumsi bahwa yang ada di istana hanyalah Aneh yang sedang melawan musuh. Sedangkan Goa dan Aciel tidak mungkin berada di istana karena mereka sedang menjaga Itim. Kembali pada Aneh dan Aciel yang bersiap kembali untuk saling menyerang. Namun tiba-tiba sang menteri datang. Aciel yang melihat itu sontak langsung menyerang menteri agar Aneh bisa terbebas dari pengaruh. Ya, Aciel berasumsi bahwa hal itu sudah berakhir dan Aneh sudah kembali sadar. Namun tiba-tiba Aneh menyerang Aciel karena ternyata Aneh belum terlepas dari pengaruh. Dan ternyata... Ya, ternyata sang menteri selama ini adalah jelmaan dari setan sukubus bernama Yuria Mios. Yuria dari bangsa setan sangat mengenali Aciel yang merupakan putri Raja Iblis. Lantas Aciel meminta Yuria untuk melepaskan Aciel jika Yuria tidak ingin memulai perang antara kaum setan dan kaum iblis. Namun Yuria tidak mau dengar dan langsung mempengaruhi Aciel dengan sihir pengaruh. Di sisi lain, tampaklah Goa dan Itim terkaget dengan bola kristal Aciel yang tiba-tiba pecah. Goa teringat dengan kata-kata Aciel sebelum pergi menemui Aneh, di mana jika terjadi sesuatu padanya, maka bola kristal itu akan pecah. Aciel tidak percaya pada Goa untuk membantu, namun Aciel percaya pada kemampuan dan kehebatan Goa yang lebih jago soal sihir pengaruh atau pengendali. Oleh sebab itu Aciel hanya mempercayakan semuanya pada Goa yang tidak akan kalah oleh sihir pengaruh dari setan rendahan. Nah, karena merasa dipercaya Goa itu jauh lebih kuat, sontak Goa mengeluarkan aura membunuhnya. Dengan tekad hanya dirinya lah yang boleh mempermainkan teman-temannya. Lantas Goa memberikan semua ramuan perang pada Itim agar Itim bisa menjaga diri. Lalu Goa pergi meninggalkan Itim untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sisi lain, tampaklah Toto mengeluarkan semua orang dari dalam penjara. Kemudian Toto menyembunyikan mereka di dalam sebuah ruangan tertutup. Lantas Toto pergi ke lantai 3 untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sana Toto melihat lantai tersebut dipenuhi para penjaga. Namun Toto melihat aura besar di balik pintu ruangan singgasana. Nah, ketika Toto membuka pintu singgasana, Toto langsung disambut oleh Aneh dan Aciel dengan penuh rasa cinta. Sontak saja Toto langsung siaga karena melihat Yuri tiba-tiba sudah berada di samping mereka. Lantas Yuri memberitahukan bahwa dirinya adalah menteri yang sedang dicari oleh Toto. Jelas saja Toto kebingungan untuk melawan Yuri, apalagi apa bang? Enggak ada apa-apa. Gak jelas lu bang. Dulu kita harus serius. Nah, lalu Yuri memberitahu Toto bahwa dirinya sengaja menahan orang yang tidak terpengaruh di ruangan penjara bawah tanah. Padahal Yuri sebenarnya bisa saja mempengaruhi mereka semua sekaligus dengan kekuatan penuh. Namun Yuri sengaja menjadikan mereka umpan untuk memancing yang lain masuk ke dalam sarangnya. Sontak Yuri langsung menerapkan sebuah sihir pada Toto hingga Toto tidak bisa bergerak. Kemudian Yuri memerintahkan Aneh dan Aciel untuk menyerang Toto dengan pelukan hangat. Jelas saja Toto tak kuasa menahan gesekan maut dari mereka berdua. Dan untungnya di sana Toto berusaha untuk tidak pingsan. Hidup Toto, hidup Toto. Berisik, ini lagi serius botak. Nah, untung saja di saat genting akhirnya Goa datang tepat waktu, membuat Aneh dan Aciel langsung cemburu melihat Goa.
Lantas Yuri memerintahkan Ane dan Achiel untuk menyerang Goa yang telah menghina kekuatan Yuri. Sontak Goa langsung mengeluarkan pecut saktinya, dan hanya dengan sekali cepret, Ane dan Achiel langsung tunduk. Wadaw! Jelas saja Yuri kaget karena pengaruh Goa itu jauh lebih kuat hingga menimpa pengaruh milik Yuri. Di sana Yuri heran dengan Goa yang tega menimpa pengaruh pada temannya sendiri, karena jika salah langkah maka pikiran mereka akan hilang alias gila. Tapi yang dipanikan Goa bukan itu, melainkan Toto yang menyadari kekuatannya. Kemudian Goa pura-pura lemah dan meminta Toto untuk segera mengalahkan Yuri. Lantas dengan ilmu seruduk bagong, Toto terus bergerak melawan pengaruh dari Yuri. Yuri yang melihat Toto berusaha untuk melepaskan mantranya langsung menyerang Toto dengan cakar angin beliung puting. Namun sehebat apapun serangan Yuri tidak mempan pada tubuh Toto yang terbuat dari kumpulan kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Lantas Yuri kembali menyerang Toto dengan hutan cinta gilanya yang lebih dahsyat dari yang tadi. Akan tetapi Toto yang overpower masih tetap berdiri tanpa goyah sedikit pun. Hidup Toto! Hidup bang, hidup bang. Nah, karena serangannya tidak ada yang mempan, Yuri pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya berupa naga betina berwarna pink. Dan Yuri kembali menyerang dengan jurus cakar cinta terhalang mertua. Namun, hanya dengan satu pukulan saja, Yuri langsung bolong. Wadaw, Toto OP banget, botak. Hidup Toto bang, hidup Toto bang. Berisik, botak. Ya, tampaklah Ane dan Achiel tersadar dan normal kembali. Goa yang melihat Yuri masih hidup langsung menghampiri Yuri dan membunuhnya secara diam-diam. Tampaklah semua penduduk bergembira karena kini mereka sudah terlepas dari pengaruh massal. Tidak lama kemudian Itim menghampiri Toto dengan perasaan bahagia karena Itim yakin Toto pasti akan menang. Dan yang lebih bahagia lagi, Itim mendengar panggilan kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian Ane dan Achiel bersyukur karena telah terbebas dari pengaruh dan berakhir dengan baik-baik saja. Mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak mengingat apapun saat mereka terpengaruh. Namun Goa memancing Achiel hingga Achiel keceplosan bahwa dia hanya memanggil Toto miliknya. Sontak saja Achiel dan Ane sangat malu sekali karena ternyata mereka masih mengingat kejadian ketika terpengaruh. Tidak lama berselang, sang menteri yang asli berterima kasih pada Toto karena telah menyelamatkan kota. Kemudian menteri tersebut mengundang Toto dan rekannya untuk datang ke pesta perayaan. Lalu Itim meminta Toto untuk memenuhi undangan mereka. Singkat cerita, malam pun meriah. Tampaklah Toto dan yang lainnya ikut bersenang-senang dalam pesta perayaan tersebut. Lantas Toto mengajak Goa dan yang lainnya untuk berpetualang ke kota Desaid. Di sana mereka akan mampir ke desa pemancingan England. Sontak saja Achiel sangat bersemangat. Kemudian Goa mengingatkan Achiel untuk tidak menyelam mengambil ikan di dalam air. Akhirnya mereka pun pulang setelah kenyang bersenang-senang. Namun tiba-tiba Achiel mengejek Ane yang tidak membantu apa-apa untuk kota tersebut. Bahkan Achiel mengulang kata-kata Ane saat terpengaruh, di mana Ane mengatakan bahwa Ane itu sangat mencintai sang pahlawan. Sontak saja si Ane jadi malu banget. Nah, di sana Toto berterima kasih pada Goa yang telah menimpa sihir pengaruh. Sontak saja Goa kaget karena Toto akhirnya mengetahui kekuatannya. Bahkan Toto juga sudah mengetahui kekuatan Ane dan Achiel. Namun ketika Toto ingin memastikan kekuatan para Ciwi, sontak semua Ciwi langsung menggunakan jurus gesekan maut agar Toto pingsan. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih, masih mau lanjut gak? Lanjut bang, Toto OP bang. Iya tahu, berisik lu, Toto OP mulu. Tapi bang, Toto OP bang. Tahu berisik lu, botak. Oh ya bro, gue infoin lagi ya untuk yang sekian kalinya ya. Ini untuk yang kesekian kalinya ya. Karena gue kesal hingga saat ini ada saja kabar penipuan bro. Jadi gini bro, sumpah demi apapun ya, gue nggak bohong ya. Kemarin ada DM dari temen, dia minta tolong, katanya kena tipu jual beli arisan. Dan yang jadi korbannya itu istrinya. Jadi bro, temen gue yang laki-laki itu nggak tahu istrinya jual beli arisan. Dan dia itu tahu-taunya sudah kejadian dan harus mengganti uang tetangga yang beli arisan. Intinya ya, istrinya itu merekrut tetangga untuk beli arisan. Misalnya beli arisan 1 juta di bulan Januari. Nah, nanti akan cair bulan Februari sebesar 1.200.000. Dan endingnya penipuan bro. Dulu istri gue juga kayak gitu kena tipunya bro.
Dulu ya disebutnya itu lelang arisan, sekarang jual beli arisan disebutnya. Udah dari saja ya. Ini teruntuk para ciwi ya, please lah pakai logikanya bro. Mana ada arisan yang gak bisa lanjut terus dijual. Kalau ada pun tidak mungkin setiap hari atau setiap bulan ada bro. Dan kalau ada pun setiap hari atau setiap bulan, berarti dia pegang se-Indonesia. Apa mungkin bisa pegang se-Indonesia? Kalau dipikir secara logika ya bro ya, mana ada arisan didata gitu ya oleh pihak luar, atau ya begitulah ya, pokoknya mah gak masuk akal bro. Nah kalau misalkan kalian bilang persis kayak tadi ke istri atau siapapun yang ikut jual beli arisan, sudah dipastikan lu bakalan dibilang blow on, serius. Kenapa? Karena mereka itu sudah dikasih percaya melalui bukti nyata bro. Jadi awalnya emang beneran dikasih uangnya itu ya dari 1 juta jadi 1.200.000. Itu fakta dikasih bro, nyata bro. Tapi nanti di puncak si penipu itu baru kabur. Dan perlu diingat si penipu itu bisa jadi orang yang kita kenal, atau bisa dibilang kita tahu alamat rumahnya dan percaya atau nggak percaya ya. Dan perlu diingat si penipu itu bisa jadi orang yang kita kenal, atau bisa dibilang kita tahu alamat rumahnya dan percaya atau nggak percaya ya. Si penipu pun merasa what ados dan dia itu siap masuk penjara, karena dengan begitu udah selesai jadi lunas gitu. Teuing kumaha pemikiranna. Pokoknya ya ini sama persis lah ya kayak bisnis MLM. Kalian cari tahu sendiri lah ya buat wawasan kalian ya. Sekali lagi gue ingetin, bagi kalian yang masih beli arisan, stop dari sekarang sebelum si penipu kabur. Serius bro, gue itu nggak bohong, kasus ini kejadian lagi bro. Khususnya untuk daerah Cileunyi, Cibiru, mungkin bisa jadi di seluruh kota Bandung. Padahal ya sudah jelas-jelas diberitakan waktu itu loh. Gue lupa lagi tahun berapa ya, kasusnya itu lelang arisan atau arisan bodong di daerah Jatinangor hingga mencapai penipuan 5 miliar loh. Masuk berita loh itu. Nah untuk itu gue ingetin lagi ya, coba tanya istri atau adik, pokoknya mah keluarga, jika ada yang masih beli arisan, mending berhenti, bukan ikut arisannya, beli arisan beda lagi ya. Nah apalagi kalau sudah rekrut anggota, mending berhenti dari sekarang sebelum si penipu kabur. Serius ya, gue pernah loh ingetin saudara ya, ini kejadiannya setahun yang lalu, sesudah kasus lelang arisan yang istri gue alami loh. Nah waktu itu dia beli arisan, gue coba kasih tahu dan dia bilang bahwa gue itu blow on, so tahu. Aduh, di dalam hati gue hanya bilang, dah lah yang penting sudah mengingetin aja. Dan sekarang kalian tahu nggak, dia itu rugi puluhan juta. Untungnya ya dia nggak rekrut anggota. Kalau rekrut anggota, waduh sudah pasti harus ganti uang anggota, bisa rugi gede tuh. Pokoknya yang jadi target si penipu itu para ciwi bro, itu target utama mereka. Bro, inget ya, penipuan tuh ada di mana-mana, tapi jangan takut. Si penipu itu hanya mengecoh 3 perasaan dari kalian. Pertama, rasa simpati, kedua, rasa keinginan, dan ketiga, rasa ketakutan. Selebihnya kalian cari sendiri artinya apa atau gimana ya. Di YouTube pun banyak yang menjelaskan hal itu, bro. Mohon maaf ya, bro. Gue bukan bermaksud untuk menggurui. Kita di sini hanya saling mengingatkan ya, bro. Maaf ya, bro ya. Gue pengen kalian itu dijauhkan dari penipuan. Ya, begitulah. Yuk bye-bye.